Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Febrianti, NIM 210321100013. Saya dari Agribisnis kelas B. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil mini riset usaha tani padi di Kabupaten Sidoarjo. Pendahuluan. Indonesia adalah negara yang memiliki iklim tropis dengan wilayah yang sangat besar dan keanekaragaman hayati yang beragam serta jenis tanaman yang melimpah. Iklim di Indonesia memungkinkan untuk budidaya berbagai macam tanaman pangan, palawija, dan hortikultura. Indonesia sendiri dikenal sebagai negara agraris, yang artinya pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian nasional secara keseluruhan. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi yang sangat penting dan berperan strategis dalam pembangunan negara. Padi merupakan salah satu tanaman pangan yang sangat penting dan strategis. Karena olahan padi ini dapat menjadi beras yang sebagian besar penduduk Asia, khususnya Indonesia, pasti mengkonsumsi beras atau nasi. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi pertanian yang baik, termasuk di komoditas padi. Selanjutnya, gambaran umum. Perencanaan dalam usaha tani penting untuk dilakukan karena untuk mengatur sumber daya pertanian yang ada, baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Nah, responden dalam mini riset ini adalah Bapak Wacita yang berusia 49 tahun dengan tingkat pendidikan responden adalah sekolah menengah pertama atau SMP. Nah, Bapak Wacita ini memiliki pengalaman dalam berusaha tani padi selama kurang lebih 14 tahun. Bapak Wacito memiliki luas lahan sebesar 0,05 hektar dengan status kepemilikan milik pribadi. Selanjutnya yaitu ada aspek finansial biaya variabel. Dapat diketahui untuk kebutuhan usaha tani padi untuk lahan sebesar 0,05 itu ada benih 30 kilo dengan harga satuan 4.500 dan biaya 135.000. Selanjutnya ada pupuk urea dengan 75 kilo harga satuan 3.000, biayanya 225.000. Lalu pupuk NPK 150 kilo, harga satuannya 3.000 dan biayanya 450.000. Lalu untuk pestisida 1 liter, harga satuan 120.000, biaya 120.000. Lalu ada juga biaya tenaga kerja, yaitu ada pengolahan lahan 3 HKP, harga satuan 100.000, biaya 300.000. Selanjutnya penanaman 3 HKP, harga satuan 100.000, biaya 300.000. Untuk pemupukan 2 HKP, harga satuan 50.000, biaya 100.000. Dan panen dan pasca panen 2 HKP, harga satuan 150.000, biaya 300.000. Jadi untuk total biaya untuk biaya variabel ini ada 1.930.000. Selanjutnya ada biaya tetap. Biaya tetap ini ada sepet dengan harga beli 101.600.000 untuk umur ekonomis 5 tahun dan nilai sisanya ada 320.000. Lalu kotak panen harga beli 120.000, umur ekonomis 3 tahun dan nilai sisanya 40.000. Lalu ember plastik harga beli 100.000, umur ekonomis 2 tahun, nilai sisa 50.000. Combine ini karena sewa, jadi nilai sisanya 1 juta. Lalu timbangan harga beli 1.100.000, umur ekonomis 3 tahun, nilai sisa 366,666 rupiah. Untuk selanjutnya ada kebutuhan gembor, harga beli 120.000, umur ekonomis 3 tahun, nilai sisa menjadi 40.000. Untuk total biaya pada biaya tetap ini ada 1.816.666 rupiah.
Selanjutnya ada total biaya. Total biaya ini adalah total biaya dari biaya variabel ditambah dengan biaya tetap. Nah, untuk biaya variabel tadi totalnya 1.930.000 dan biaya tetapnya 1.816.666 rupiah. Jadi untuk total biaya variabel dan biaya tetap ada 3.746.666 rupiah. Selanjutnya ada keuntungan yang diperoleh, yaitu untuk kebutuhan sendiri produksi padinya sebesar 3.700 kilo, harga satuannya 5.000. Nah, lalu ada penerimaan diperoleh hasil 18.500.000, biaya akhir diperoleh hasil 3.746.666 rupiah, dan keuntungan yang didapat ada 14.753.334 rupiah. Selanjutnya yaitu ada perhitungan R Tosi rasio. Untuk rumusnya sendiri yang penerimaan bagi total biaya, dan penerimaan tadi diperoleh 18.500 dibagi total biaya ada 3.746.666 rupiah, dan untuk perhitungan R atau si rasionya diperoleh 4,9. Lalu untuk BEP penerimaan ini diperoleh hasil 2.028.263 rupiah. BEP unit diperoleh hasil 749 kilo. BEP harga diperoleh hasil 1.013 rupiah. Dan payback period diperoleh hasil 0,19 tahun. Selanjutnya ada sumber pembiayaan petani. Nah, sumber pembiayaan usaha tani padi milik Bapak Wacito ini berasal dari modal sendiri atau pribadi. Nah, untuk kendala yang dihadapi oleh petani dalam selama usaha taninya berlangsung itu ada pada hal pembiayaan usaha taninya. Lalu, adapun strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengadakan sosialisasi mengenai bantuan-bantuan apa saja yang diberikan oleh pemerintah. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan program usaha tani. Nah, pemerintah memberikan bantuan untuk pelindungan usaha tani dalam bentuk asuransi pertanian. Kelebihan dari program asuransi ini yaitu memberikan perlindungan atas resiko yang akan dihadapi oleh petani seperti gagal panen, panen akibat banjir, kekeringan, atau serangan hama dan penyakit tumbuhan. Nah, lalu ada juga lebih terjaga dari potensi profit keuntungan. Untuk selain ada kelebihan dari program asuransi ini, ada pun kekurangannya, yaitu petani baru dapat mendapatkan asuransi tersebut jika terjadi gagal panen saja. Penyebaran mengenai adanya program asuransi ini juga masih minim karena edukasi atau literasi yang diberikan ke petani masih kurang efektif atau tidak merata, yang akhirnya petani belum akrab untuk mengetahui produk yang ditawarkan oleh program asuransi ini. Selanjutnya ada bentuk kemitraan. Kemitraan usaha tani, usaha pertanian merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan mitra dengan kelompok mitra di bidang pertanian. Nah, pada kegiatan usaha tani padi ini bermitra dengan tengkulak besar ataupun pedagang pengepul. Lalu untuk perusahaan yang dapat dijadikan mitra dengan petani padi di daerah sebelumnya ini ada seperti Bulog, karena Bulog ini merupakan lembaga yang bergerak di bidang pergerasan. Jadi, padi tadi juga dapat diolah menjadi beras ataupun gandum dan lain sebagainya. Selanjutnya, perencanaan usaha tani. Perencanaan usaha tani yang dilakukan oleh Bapak Wacito ini bermula dari Bapak Wacito sendiri yang ingin mulai bertani, karena latar belakang dari keluarga Bapak Wacito sendiri adalah petani. Pada aspek pemilihan lokasi, Bapak Wacito memilih lokasi yang dekat dengan tempat tinggalnya dan sumber mata air. Nah, tempat tinggal Bapak Wacito sendiri mendukung adanya usaha tani komoditas padi karena juga dekat dengan perairan. Modal yang digunakan dalam usaha tani padi ini adalah dengan menggunakan modal sendiri. Adapun input-input yang digunakan dalam kegiatan usaha tani seperti benih, pupuk, pestisida,
dan lain sebagainya. Selain input-input tersebut, ada pun alat-alat yang digunakan oleh Bapak Wajito seperti combine, game board, kotak panen, dan lain-lain. Nah, kegiatan on-farm seperti penanaman, pemupukan, pemanenan itu sudah diketahui oleh Bapak Wajito sendiri. Jadi sebelum Bapak Wajito melaksanakan kegiatan tersebut, Bapak Wajito mempersiapkan keperluan yang akan digunakan. Lalu kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pada analisis kelayakan finansial usaha tani berdasarkan RC rasio, BEP penerimaan, BEP harga, BEP unit, dan PIB period, usaha tani padi layak untuk dijalankan. Modal usaha tani yang dilakukan oleh Bapak Ocito berasal dari modal sendiri atau pribadi. Nah, untuk kendala yang dihadapi oleh Bapak Ocito yaitu dalam hal pembiayaan usaha taninya. Adapun perusahaan yang dapat dijadikan mitra dengan petani padi di daerah Sidoarjo seperti Blok. Untuk saran yaitu berdasarkan usaha tani padi yang dijalankan oleh Bapak Wajito yang memiliki kendala akan halnya keterbatasan modal yang dimiliki, petani dapat memanfaatkan program-program yang sudah disediakan oleh pemerintah. Petani juga dapat mendaftarkan diri pada program asuransi agar kedepannya jika terjadi gagal panen yang diakibatkan oleh serangan OPT seperti hama, dapat memberikan perlindungan terhadap petani akan memperoleh ganti rugi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.